Bismillah. Ngomong-ngomong masalah kopi Ustadz, kemarin baru rame-ramenya itu Ustadz, soal warung kopi yang ada dua versi, warkop sama warkopi Ustadz. Warkop DKI sama warkopi lagi rame. Iya lagi rame Ustadz. Itu tanggapannya bagaimana sih Ustadz? Kami sendiri juga bingung sih. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Iya Ustadz. Ada yang setuju dengan warkopi gitu. Iya. Ada yang setuju dengan warkop DKI. Iya Ustadz. Saya hanya akan cermati pada satu sisi saja terkait dengan hak kekayaan intelektual. Jadi ceritanya begini, zaman kita kecil ya, Ustadz. ada Dono, ada Kasino, ada Indro. Mereka membuat satu grup lawak, kemudian setelah itu mereka meninggal satu persatu. Iya Ustadz. Tinggal sisa satu orang sekarang. Iya. Yang satu orang ini kemudian mempatenkan kekayaan intelektual mereka, mempatenkan kalimat warkop DKI. Jadi bukan mempatenkan mukanya ya, Iya. mempatenkan kekayaan intelektual mereka. Kemudian setelah itu waktu berjalan, datanglah 3 orang yang mukanya mirip nih, mirip dengan Dono, Kasino, dan Indro. Dan orang ini menganut suatu genre yang sama dengan Dono, Kasino, dan Indro, yaitu lawak ibaratnya seperti itu. Yang dipermasalahkan adalah netizen itu sebenarnya ketika berkomentar, dia tidak bisa fokus untuk menilai sebenarnya masalahnya ada di mana. Iya, tapi kalau saya melihat pada masalah hak kekayaan intelektual, itu pada nama warkop DKI yang sudah dipatenkan. Iya, kemudian datanglah orang yang terakhir ini mengatakan dengan mereka adalah bertiga adalah warkopi gitu. Jadi mirip dengan kalimat warkop DKI. Nah, gimana sebenarnya kita melihat ini? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah memang masalah hak kekayaan intelektual tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah kan belum ada yang namanya logo nih. Iya, Ustaz. Belum ada yang namanya ilmu branding. Belum ada yang namanya tanda dagang. Iya, Ustaz. Belum ada yang namanya hak kekayaan intelektual, itu belum ada. Jadi dalam masalah nawazil seperti ini, masalah yang baru kayak gini, biasanya para ulama mengembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat. Kalau zaman Nabi dulu yang namanya aset ya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, punya tanah, punya kebun, punya hewan tunggangan, atau punya rumah seperti itu. Pada zaman sekarang orang punya aset itu macam-macam. Masya Allah. Kebanyakan orang zaman sekarang itu asetnya aset yang nggak kelihatan. Kalau dalam ekonomi kan aset ada dua, tangible sama intangible. Aset yang nampak dan aset yang nggak nampak. Maka dalam Islam itu juga diatur. Aset yang tidak nampak hukumnya sama dengan aset yang nampak. Jadi dalam Islam aset yang tidak nampak itu adalah dihitung sebagai sebuah aset yang muktabar, aset yang bisa dijadikan sebagai patokan bahwa itu adalah milik seseorang. Zaman sekarang misalnya aset yang nggak nampak, misalnya sekarang di zaman media sosial, ada orang punya akun YouTube misalnya, subscribernya sudah jutaan, itu aset mas. Ada orang punya akun Instagram, itu aset. Jadi dalam Islam itu juga diatur juga. Islam melihat bahwa aset yang tidak nampak termasuk bagian dari sesuatu yang harus diperhitungkan. Dan seseorang itu boleh untuk beraktivitas dengan aset yang tidak nampak itu. Misalnya sebagai contoh, saya punya usaha nih, ada logonya. Jikalau logo itu sudah saya patenkan ya, tidak boleh bagi seseorang untuk menggunakan logo yang saya punya dan menggunakan brand yang saya punya untuk kepentingan komersial. Misalnya dengan punya brand Greeny gitu ya, Greeny di bidang urban farming, jadi pertanian kota lah ya, kayak vertical garden ya, itu kan aset juga. Nama Greeny kan aset juga. Kalau ketika suatu hari dipatenkan, maka nggak boleh dong ada orang yang pakai nama Greeny gitu. Karena ini bagian dari menggunakan hak milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum. Kira-kira ridho nggak nama Greeny dipakai dengan sembarang orang? Nggak ridho. Nggak ridho. Ya, maka dari itu termasuk bagian dari aset yang diatur dalam Islam. Karena memang hal ini memang nggak pernah terjadi pada zaman Rasulullah, dikembalikan pada uruf. Ketika uruf atau kebiasaan masyarakat pada saat itu menilai bahwa kekayaan intelektual termasuk aset, maka bisa dinilai sebagai sebuah aset. Dan tidak boleh bagi orang lain untuk menggunakan aset itu tanpa izin kepada orang yang memiliki aset itu. La yajuz li ahadin an yatasarrafa fi mulki al-ghair illa bi'idni. Tidak boleh bagi seseorang untuk beraktivitas dengan
harta milik orang lain kecuali dengan izinnya. Benar, Ustaz. Misalnya gini, saya punya mobil, tiba-tiba kunci mobil saya jenengan ambil gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, Ustaz. Saya punya rumah, tahu-tahu rumah saya ditempati sama jenengan tanpa izin. Iya. Nggak boleh, kecuali dengan perantara jual beli atau sewa menyewa atau pinjam meminjam. Benar, Ustaz. Yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak itu secara sementara. Nah, sama juga dengan logo. Iya, Ustaz. Logo, merek dagang, tanda dagang, dan beberapa aset intelektual yang lainnya. Maka kalau itu sudah dipatenkan, tidak boleh bagi diri kita untuk melanggar itu semua. Benar, Ustaz. Karena ini termasuk memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Iya. Jadi tidak boleh bagi diri kita menggunakan hak milik orang lain dengan cara yang batil. Iya, Ustaz. Jadi kembali ke masalah tadi, perseteruan antara Warkop DKI dan Warkopi. Saya hanya akan menilai dari satu sudut pandang aja masalah hak kekayaan intelektual. Benar. Karena nama Warkop ini sudah dipatenkan, maka tentunya bagi orang yang datang setelahnya itu, yang terinspirasi dari nama Warkop tadi, ketika akan menggunakan nama yang mirip-mirip atau hampir sama, maka tentu dia harus minta izin dulu. Benar, Ustaz. Kepada orang yang punya aset tadi, yaitu orang yang sudah mempatenkan tadi. Tetapi banyak juga sebenarnya, ibaratnya pisau bermata dua zaman sekarang nih, Mas. Ada orang nih punya usaha, dan ini banyak terjadi, termasuk terjadi di teman saya juga. Iya, Ustaz. Ada orang bangun usaha, bisnis itu ya. Dia sibuk untuk ekspansi pasar, sibuk untuk marketing, sibuk untuk produksi dan sebagainya, tanpa memikirkan hak kekayaan intelektual. Benar, Ustaz. Tahu-tahu usahanya sudah berkembang, omsetnya sudah boom gitu. Tahu-tahu ada salah satu karyawan yang nakal. Nakal. Nama merek dagang itu dipatenkan sama dia, sama karyawan dia. Ini terjadi. Iya, Ustaz. Ketika sudah keluar hak patennya, dia nodong kepada Si pemilik. brand yang sesungguhnya, dan dia sudah sibuk dengan berbagai urusan teknis itu Iya, ya. Ustaz. Tiba-tiba ditodong, pokoknya mulai hari ini nggak boleh kamu pakai brand dengan nama itu, karena ini sudah saya patenkan. Ini Iya. buktinya. Iya, Ustaz. Kalau mau pakai brand ini, kamu harus beli dari saya. Nah, itu. Beli nama brand itu. Maka banyak sekali kasus terjadi seperti itu, apalagi UKM ya. Iya, Ustaz. Maka kita juga harus berhati-hati dalam masalah itu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa kita punya usaha dan sudah mulai akan berkembang, sebaiknya kita nggak sibuk dengan urusan teknis. Kita harus memikirkan kelanjutan dari usaha kita. Kita patenkan brand itu, logo itu. Memang nggak murah sih. Iya, Ustaz. Mahal. Ngurus paten itu nggak murah. Tetapi akan lebih mahal lagi kalau sampai brand itu sudah dipatenkan orang lain dan kita harus rebranding lagi. Rebranding lebih mahal. Iya, Ustaz. Ya. Jadi nasihat saya, kalau terutama buat jenengan Mas, kalau misalnya punya usaha nanti sudah mulai berkembang, dipatenkan aja, karena bagian dari kekayaan intelektual. Masya Allah. Nanti kalau sampai terjadi kasus dipatenkan orang lain, ya gimana lagi? Ini sudah menjadi hukum di negara kita. Ya, Ustaz. Kita nggak bisa menuntut apa-apa kalau memang sudah dipatenkan. Benar. Ini pelajaran berharga buat kita. Iya. Kalau kita mau membuka suatu usaha, mau bikin brand, membuat sebuah tanda dagang, dilihat dulu apakah itu sudah dipakai sama orang lain atau belum. Jangan sampai kita mengambil hak milik orang lain yang sudah menjadi haknya. Iya. Karena kalau kita mengambil hak yang milik orang lain, kita termasuk orang-orang yang dolim. Iya, Ustaz. Ya, semoga Allah Amin. memudahkan semua urusan kita. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, wa yakum barakallah.